negeri ini memanggilmu kawan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Ya, jadi nanti ketika saya mengucapkan semangat pagi, berarti itu jawabannya adalah pagi luar biasa tetap semangat. Ya Pak Liman ya, luar biasa Pak Liman, itu tepuk tangan untuk Pak Liman. Keren Pak Liman ini walaupun senior tapi mengikuti zaman gitu, luar biasa Pak Liman. Masya Allah, banyak belajar dari beliau ini. Ya, semangat pagi luar biasa tetap semangat ya. Oke. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita dapat bisa berkumpul di sini di ruang kelas 8 di SMP Negeri 4 Senayan dalam keadaan insya Allah sehat semuanya. Alhamdulillah sehat ya Bapak Ibu. Oke. Tidak lupa pula kita kirim salam dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hebat yang luar biasa, terima kasih banyak atas kedatangan Bapak Ibu yang luar biasa di pagi hari ini. Saya mengucapkan dari hati lubuk yang paling dalam terima kasih banyak sudah datang untuk memenuhi undangan kami terkait dengan berbagi praktik baik, diseminasi, implementasi budaya positif yang ada di sekolah kita masing-masing. Dari PAUD terima kasih banyak, dari SD 015 Senayan pun terima kasih banyak, dan dari rekan-rekan guru, rekan-rekan kerja saya terima kasih Bu Jenny dan Bu Dewi ya. Bapak Ibu, saya langsung saja. Tetapi sebelum saya memberikan pengetahuan lebih lanjut terkait dengan budaya positif di sekolah kita masing-masing, saya mau ice breaking dulu. Jadi kita bermain dulu ya Bapak ya. Jadi tidak usah terlalu serius, tapi fokus gitu ya, padat, singkat dan jelas. Jadi sebelum itu saya mau ice breaking dulu bersama Ibu dan Bapak luar biasa di pagi hari ini. Saya punya istilahnya teka-teki ya. Nanti silakan nanti Bapak Ibu boleh ditengok di depan atau boleh ditengok di atas meja masing-masing ya melalui laptop. Ice breakingnya seperti ini Bapak Ibu. Bayangkan saat ini kita menjadi seorang supir yang membawa sebuah bus yang berisi penumpang dengan tujuan penumpangnya masing-masing. Pertanyaannya, berapakah umur supir tersebut serta warna bajunya? Ayo, tunjuk tangan ya. Jadi andaikan kita sebagai supir bus, ya kan, kita membawa orang-orang untuk mengantar ke tujuannya masing-masing. Pertanyaannya itu adalah berapa umur supir itu dan memakai baju warna apa supir tersebut? Ayo, tunjuk tangan. Borsita gimana Borsita? Ayo Pak Liman gimana Pak Liman? Umurnya 20. Pakai baju warna? Alasannya apa? Karena ada tua. Karena ada tua. Pula Bapak. Supirnya masih muda. Umurnya berapa tahun Pak? 50. 50. Oh, terus pakai baju warna? Warna gelap. Apa Pak? Nah, sebab dia menyesuaikan kondisi usia dia dan kemudian waktu gelap itu tidak begitu menarik lah gitu dalam pandangan. Biasa Pak Limannya. Ada lagi mungkin dari pandangan yang berbeda dari rekan-rekan yang lain Bu Dewi? Umur 28 tahun pakai baju warna pink. Alasan Anda? Alasan umur 28 tahun pakai baju warna pink karena perempuan. Oke, keren, luar biasa jawaban rekan-rekan guru luar biasa. Yang lainnya? Bu Rosita, Bu Eli, Bu Ira, Bu Salina. Dari Bapak seperti itu, kemudian dari Bu Dewi seperti itu. Kira-kira apa nih jawaban yang tepat kira-kira? Andaikan kita adalah sebagai seorang supir yang membawa penumpang ke tujuan masing-masing. Pertanyaannya itu sebetulnya tidak susah. Berapa umur supir tersebut dan memakai baju warna apakah supir tersebut? Dan seperti itu pertanyaannya. Ya kira-kira sebetulnya
Paham? Coba macam mana? Mungkin Bu Dewi ada pemikiran yang berbeda. Dari pertanyaan tersebut kan mengacu kepada diri kita sendiri. Jadi yang dijawab tuh kita sendiri juga. Kita umur berapa? Dan kita pakai baju Jadi berapa umurnya? Umur 28 tahun sekarang dan menggunakan baju warna pink. Jadi seperti itu. Mantap, Pak Liman juga sepertinya sedang memikir seperti itu Pak Liman ya. Tapi Pak Liman umurnya berapa Pak Liman? Saya kan belanja ke belakang lagi. Umur berapa Pak? 20. Nah, berarti betul. Ya, betul. Ya, tangan buat semuanya hebat. Berarti fokus ya Pak Liman. Terima kasih Bu Dewi dan rekan-rekan yang luar biasa di pagi hari ini. Terima kasih banyak. Intinya dalam ice breaking ini kita butuh fokus Bapak Ibu semua. Fokus kita dalam hal apapun kita tetap fokus, gitu ya Bapak Ibu. Oke. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa hari ini banyak sekali materi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Saya minta ampun kepada Pak Liman dan rekan-rekan guru yang hebat pada hari ini. Bukan berarti saya di depan di sini Bapak banyak ilmu, lebih tinggi ilmunya dibandingkan sama rekan-rekan. Tidak seperti itu Bapak, karena ini merupakan salah satu kewajiban saya untuk memberi praktik baik, membagi praktik baik kepada rekan-rekan semua untuk kita diskusi secara lanjut, berkolaborasi SD dengan SMP, SMP dengan TK, atau bahkan TK dengan SD. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Jadi kita belajar bersama-sama ya Bu Dewi ya, Bu Dewi dan lain-lainnya. Jadi hal yang ingin saya bicarakan kepada rekan-rekan semua adalah yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah kekuatan dasar daripada manusia itu sendiri, kemudian yang keempat adalah motivasi perilaku manusia, yang kelima adalah posisi kontrol, restitusi, kemudian yang keenam adalah keyakinan kelas, kemudian yang ketujuh adalah terkait dengan restitusi. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pembelajaran paradigma sekarang ini, apalagi nanti tahun ajaran baru, kita semuanya suka tidak suka, mau tidak mau harus menerapkan kurikulum merdeka ya Bapak ya, betul? Dan salah satu pembelajaran yang dianjurkan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi Bu. Nah, jadi seperti itu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, memang kita harus mewajibkan mengajarkan anak-anak proses pembelajarannya itu dengan pendekatan berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajarnya masing-masing, gitu ya, sesuai dengan perkembangannya untuk mewujudkan elemen profil pelajar Pancasila. Jadi seperti itu. Jadi kita semua memang dituntut untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu sekalian. Nanti apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nanti kita akan lebih lanjut lagi berdiskusi tentang hal ini ya Bapak Ibu semua. Nah, hal yang sangat penting sebetulnya di dalam sekolah masing-masing, kita punya satu kegiatan budaya positif. Ya, untuk menunjang kegiatan itu maka perlu adanya disiplin positif Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Nah, salah satu atau dalam rangka menciptakan suasana lingkungan yang positif, maka salah satu upaya atau strategi yang dapat kita gunakan untuk di sekolah kita adalah dengan menerapkan yang namanya istilahnya penerapan disiplin positif. Tapi yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah penerapan disiplin positif itu dilakukan dengan efektif di sekolah masing-masing? Kalau seandainya telah dilakukan dengan efektif, apakah berdampak kepada murid? Itu menjadi pertanyaan besar. Atau sebaliknya, penerapan disiplin positif ini tidak dilakukan dengan efektif, berarti ada sesuatu yang menjadi permasalahan dalam prosesnya. Hal inilah yang kita harus mencari jalan keluarnya secara kolaborasi. Mengapa hal itu demikian? Jadi ya Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, mungkin di benak pikiran kita bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang menakutkan bagi siswa, ya Pak ya. Sesuatu aturan yang mengikat, sesuatu tata tertib yang mengikat, sesuatu hukuman yang kita berikan kepada siswa ketika siswa melanggarnya. Mungkin itulah di benak kita arti dari kata disiplin itu. Atau mungkin kepatuhan yang harus mereka patuh tetap terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada, gitu ya. Mungkin seperti itu. Dan mungkin di benak kita bisa kita dapat menyimpulkan bahwa disiplin itu adalah segala sesuatu yang kita berikan kepada seseorang sehingga orang ini akan merasa patuh dengan aturan yang ada di sekolah. Seperti itu mungkin kita membayangkan disiplin itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya, bahkan ada yang mengatakan bahwa disiplin itu adalah hukuman. Ya. Nah, hal yang paling penting yang kita sadari adalah hukuman itu berbeda. Ya, hukuman ini adalah salah satu produk gagal dalam mendisiplinkan murid Bapak Ibu semua.
Saya sadar betul Bapak Ibu semua, sebelum saya mengikuti program guru penggerak ini luar biasa Pak Haliman. Contohnya seperti ini, ketika ada anak yang terlambat masuk sekolah, datang ke sekolah, saya menghukum mereka 10 kali bolak-balik dalam keadaan berjongkok. Pak Haliman jalan kaki sampai betis mereka tuh sebel, kata orang Melayu ya Pak Halimannya. Terus kemudian ketika anak tidak mengerjakan PR, saya cubit Pak Haliman. Jujur, sebelum saya ikut program guru penggerak ini, saya cubit sampai merah baru saya lepas Pak Haliman. Luar biasa sekali Bu Dewi. Tapi anehnya mereka senyum. Nah, itu masalahnya. Tapi nggak tahu di belakang saya itu mungkin mereka merasa kesal dengan saya. Itulah. Jadi setelah saya mempelajari modul 1.4 terkait dengan disiplin positif, ternyata hukuman itu Bapak Ibu adalah salah satu produk gagal Bu Dewi. Produk gagal dalam proses mendisiplinkan anak. Luar biasa sekali. Jadi produk halalnya apa? Nanti kita akan bicara lebih lanjut. Jadi selain dengan hukuman, apa yang harus kita lakukan ketika anak ketika anak melakukan pelanggaran itu ya Bapak. Jadi seperti itu. Nah, Ki Hajar Dewantara juga. Jadi sebetulnya hal-hal yang saya katakan tadi itu sangat besar ya. Apakah disiplin itu sebuah hukuman dan segala macam, itu merupakan sangat besar. Ya, bukan arti yang sesungguhnya, tetapi arti yang sesungguhnya Ki Hajar Dewantara beserta rekan-rekannya mengatakan bahwa disiplin positif ini adalah sebagai kontrol diri seseorang untuk memelihara tindakan ya, untuk mengambil sebuah tindakan ya yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, seperti itu makna daripada kata disiplin. Saya ambil contoh lah, biar ada gambaran sedikit tentang pengertian daripada kata disiplin ini tadi. Kita mengetahui bahwa ada karakter yang harus kita penuhi dalam kurikulum Merdeka, yaitu salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 atau 5, ada 5 elemen atau 6 elemen yang ada di situ. Yang pertama adalah yang pertama bertakwa ya, bertakwa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, yang ketiga adalah bergotong royong, yang keempat adalah berkebinekaan global, yang keenam adalah bernalar kritis, yang terakhir adalah kreatif. Jadi kalau seandainya anak nih pengen dia berakhlak dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu adalah nilai Pak Haliman ya. Itu beberapa yang saya sebutkan tadi, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu sebetulnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau seandainya anak pengen beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka tindakan apa yang harus dilakukan olehnya? Mungkin sholat 5 waktu di masjid, betul nggak teman-teman? Gitu ya. Mungkin salah keduanya adalah mengaji ya Pak Haliman ya. Mungkin ketika pengen dia mendapatkan nilai berakhlak mulia, salah satunya adalah mungkin dia ketika bertemu dengan orang yang lebih tua daripada dia, senyum, salam, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Seperti itu mungkin salah satu tindakannya. Nah, ternyata itulah yang dimaksud sebagai disiplin Pak Haliman. Luar biasa sekali. Saya pun menyadari hal itu. Baru sekarang saya tahu oh, ternyata disiplin itu seperti itu. Bukan sebuah hukuman, bukan sebuah tata tertib, atau bukan sebuah aturan yang berlaku. Ternyata disiplin itu adalah sebuah tindakan kontrol diri seseorang yang mengacu kepada nilai-nilai tadi, yang kolaboratif, kreatif, bernalar kritis dan seterusnya. Gitu ya Bapak Ibu semua. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin ini seperti yang saya sebutkan tadi, saya ambil yang kedua saja. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang saya sebutkan tadi dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dalam dirinya, ya, bukan motivasi di luar daripada dirinya. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ada sogokan, tanpa ada ancaman maupun hukuman, ya gitu ya Bapak Ibu. Itu yang dimaksud sebagai disiplin positif. Nah, ini yang saya katakan tadi, yang saya katakan tadi Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi hukuman itu adalah produk gagal dalam proses mendisiplinkan siswa, gitu ya. Mungkin ketika kita membuat hukuman, memberikan hukuman kepada mereka, kita akan merasa puas, tapi itu sebetulnya adalah produk gagal. Luar biasa sekali. Baru sekarang ini saya betul-betul memahami tentang disiplin ini, ya, luar biasa sekali. Jadi setelah saya mengikuti program guru penggerak, kalau anak salah ya sudah, jangan dihukum. Apa yang harus kita lakukan nanti? Itu namanya ada pendekatan restitusi.
atau konsekuensi nanti seperti itu. Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Gak usah dibiarin, jangan sampai kita biarin ketika ada anak yang melanggar, jangan biarin, jangan juga dihukum. Tapi nanti ada pendekatan-pendekatan yang kita akan bicarakan lebih lanjut, Bapak Ibu semua ya. Nah, apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Jadi ternyata hukuman ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal, Bu Dewi. Kemudian ada lagi penghargaan juga, ini merupakan salah satu konsep disiplin tetapi dengan identitas gagal. Ternyata selama ini Bu Dewi kita memberikan hadiah kepada juara 1, kepada juara 2, kepada juara 3 itu sebetulnya adalah konsep disiplin yang gagal, Pak. Ya maka dari itu sebetulnya tuntutan kurikulum 2013 sebetulnya memang tidak ada sistem juara 1, juara 2, juara 3 yang Bu Dewi. Apalagi kita memberikan juara 1 misalkan buku dengan pena, ya Bu ya, juara 2 misalkan buku saja, atau juara 3 adalah pena saja. Sebetulnya itu sangat besar, Pak. Saya juga baru menyadari hal itu. Jadi mungkin kita sama-sama mengetahui hal ini. Nanti ketika ada pembagian rapor dan segala macam, sebetulnya tidak boleh diberikan penghargaan seperti itu. Juara 1 dapat ini, sampai dengan juara 3 sebetulnya dapat itu. Kenapa demikian? Karena akan berdampak kepada siswa itu. Jadi ketika anak sudah merasakan juara 1, dapat buku pena apa itu bentuknya, ketika nanti di akhir semester dia tiba-tiba tidak dapat juara sedikit pun. Nah, intinya nanti motivasinya pasti akan turun ya Bu Dewi. Awalnya semangat belajar, ketika dia rankingnya kurang daripada atau di atas 3 besar, akhirnya dia memutuskan untuk tidak mau belajar lagi. Jadi seperti itu dampaknya luar biasa ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, dan ini merupakan salah satu konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah yang kedua ada lagi konsep disiplin tapi dengan identitas sukses. Nah ini seperti ini, konsekuensi dan restitusi. Dua hal inilah yang dimaksud oleh saya ketika anak melakukan pelanggaran. Hal yang harus kita lakukan adalah memberikan konsekuensi. Konsekuensi ini berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman ketika anak melakukan pelanggaran, disitulah kita memberikan hukuman seperti yang kemarin saya lakukan. Kamu harus berjalan 10 kali jalan jongkok. Nah, itu langsung diberikan hukuman Bu Dewi tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Tapi berbeda dengan konsekuensi Bapak Ibu. Kalau konsekuensi ini dia sudah tahu ketika dia langgar, dia udah tahu. Kalau kamu terlambat masuk sekolah, kamu diberikan konsekuensi misalkan ngaji 1 juz, nggak apa-apa, dia akan terima Pak, karena sudah secara tertulis Bu Dewi. Berbeda sama hukuman, ya seperti itu. Baik, kebayang nggak kira-kira? Jadi antara konsekuensi dengan hukuman itu berbeda ya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu memang secara tidak sadar dia langsung memberikan hukuman kepada seseorang yang melanggar. Tetapi ketika diberikan konsekuensi, si orang pelakunya sudah sadar akan konsekuensi yang sudah diterima olehnya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ini adalah salah satu cara yang paling ideal ketika guru menerapkan sebuah disiplin kepada siswa. Ketika ada siswa melanggar aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama-sama bersama guru dan teman-teman yang lainnya, maka pendekatan restitusi inilah salah satu pendekatan yang paling baik dibandingkan dengan memberikan hukuman, dibandingkan dengan memberikan penghargaan, dibandingkan dengan memberikan konsekuensi. Itu namanya restitusi. Sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu namanya restitusi. Mengapa seperti itu? Karena ciri-ciri restitusi itu banyak sekali Bapak Ibu semua, ya. Karena prosesnya itu bukan menebus kesalahan, tetapi dia belajar atas kesalahannya. Jadi ketika anak murid melakukan suatu kesalahan, dia tahu itu salah, dan segera memperbaiki kesalahan itu dengan memberikan solusi-solusi yang terbaik, bukan dari kita, tetapi dari dianya, Bapak Ibu semua. Nah, itu namanya pendekatan restitusi. Kemudian yang kedua ciri-cirinya adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka. Yang kelima adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu. Yang kelima adalah fokus kepada karakternya, bukan fokus kepada kesalahannya, tetapi karakter yang luar biasa di dalam dirinya. Kemudian yang terakhir adalah menguatkan dan fokus kepada solusi. Nah, jadi dia sendiri sebetulnya yang memberikan solusi atas masalah yang telah dilakukan olehnya. Nah, ini saya ada contoh kasus Bapak Ibu semua. Ini kita kasusnya secara umum aja. Mungkin siswa ini pun sudah pernah kita rasakan di SMP dan bahkan di SD sekalipun ya Pak Aliman ya. Ada siswa yang tidak mengerjakan PR dan tugas-tugas. Pernah nggak merasakan hal ini?
Pernah ya Pak Lima dan Ibu yang lain? Nah, apa bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi kalau ada kasus seperti ini? Kalau ada kasus seperti ini, ketika kita memberikan hukuman, pasti guru memarahi. Woi, kenapa kau tidak mengerjakan PR? Hah? Kau nih, apalagi kalau seandainya guru dalam keadaan emosi Pak ya. Kalau misalkan dalam keadaan emosi mungkin ditampar aja anaknya ya boleh ya. Nah, itu dalam keadaan marah tuh. Nah, itu memberikan hukuman tuh. Ya, kemudian kau keluar kau. Nah, dibilang sama siswa itu kalau misalkan siswa itu tidak mengerjakan PR. Engkau keluar, kau kerjakan PR selama setengah jam, kau catat dari halaman pertama sampai halaman 100. Nah, seperti itu dia memberikan hukuman guru itu. Ya. Nah, itu bedanya. Hukuman itu namanya. Nah, kalau konsekuensi ketika siswa tidak mengerjakan PR, dia tahu konsekuensi yang diterima olehnya. Ya, sudah ada perjanjian di atas matrai atau apalah Bu Dewi ya. Ternyata biasanya secara umum disuruh menulis literasi ya bahasa kerennya. Nah, guru tegas dan siswa hormat kepada aturan karena sudah ada konsekuensi yang diterima. Dia berlapang dada karena konsekuensi itu secara tertulis berbeda sama hukuman. Kalau hukuman ini dia tidak puas, dia akan melawan kita. Betul nggak kira-kira kalau kita memberikan hukuman secara paksa ya Bapak Ibu? Nah, berbeda dengan restitusi. Kalau restitusi ini kita bertanya tentang keyakinan kerasnya, untuk membantu dirinya siswa yang bersangkutan untuk menyelesaikan suatu masalah, kemudian guru terbuka, jadi sebagai apa ya istilahnya sebagai seorang manajer. Nanti ada kita bicarakan lebih lanjut posisi guru itu seperti apa. Kemudian siswa hormat akan dirinya dan orang lain. Jadi ya, itu pendekatan restitusi Bapak Ibu semua. Ya. Kemudian, yang ini yang paling penting. Yang paling penting ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kita murid semuanya. Jadi ternyata memang saya baru paham dan baru mengetahui ternyata ada kebutuhan dasar yang memang harus kita penuhi Bu Dewi. Jadi adegan murid yang selalu berbuat salah atau melanggar aturan di sekolah, jangan-jangan kebutuhan dasar mereka ada salah satunya tidak terpenuhi. Misalkan mungkin kita ambil di guru PAUD, siswa PAUD misalkan seperti itu, kira-kira ada tak masalah dari siswa PAUD ini yang menonjol? Apa masalahnya kira-kira? Mungkin dia sering mengganggu temannya, ya kan sering seperti itu ya, atau mungkin ada teman yang bawa coklat, dirampas olehnya, ada kira-kira? Ada seperti itu. Sering seperti itu. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan dasar, ada yang tidak terpenuhi. Nanti kita bicarakan. Dan mungkin salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi ketika dia merampas milik temannya apalagi makanan, itu adalah salah satunya adalah bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar bertahan hidupnya tidak terpenuhi dengan baik. Nah, bertahan hidup ini Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan makanan, fisiologis, berkaitan dengan minuman, berkaitan dengan pakaian, berkaitan dengan uang, berkaitan dengan rumah, gitu kan ya. Jadi bagaimana caranya anak belajar dengan baik kalau seandainya dia dalam keadaan lapar, nggak konsen lah. Ya kan, berarti ada yang salah. Salahnya di mana? Ada kebutuhan dasar bertahan hidup yang tidak terpenuhi olehnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Yang kedua ada kebutuhan yang pertama bertahan hidup, yang kedua adalah kesenangan. Ya kan, kadang-kadang kalau misalkan anak suka belajar dengan kita gara-gara dia senang dengan kita. Ya benar nggak kira-kira? Mungkin ketika kita masuk 12 orang di sini, ketika kita masuk tinggal 5 orang. Berarti selebihnya mana? Nah, selebihnya itu mungkin nggak senang dengan kita, nggak suka belajar dengan kita, gara-gara nggak senang dengan kita. Itu yang menjadi bahaya Bapak Ibu. Berarti 5 orang itu kebutuhan dasar kesenangannya tidak terpenuhi dengan baik Bu Dewi. Itu menjadi PR besar bagi saya juga dan bagi guru-guru atau rekan-rekan yang lain sebetulnya ya. Banyak sekali Bapak Ibu semuanya kebutuhan dasar manusia yang memang harus kita penuhi karena subjek pembelajaran kita ini adalah siswa yang Bapak Ibu. Yang ketiga adalah penguasaan. Nah, penguasaan ini berkaitan dengan istilahnya apa ya? Kita memberikan apresiasi yang luar biasa kepada siswa. Jadi ketika ada siswa yang memiliki minat bakat yang luar biasa, kita apresiasikan. Dalam bentuk apa? Kan sekarang ada OSN, ada OSN dan segala macam. Itu sebagai wadah, sebagai tempat untuk supaya mereka lebih mengekspresi minat bakat mereka seperti itu. Itu namanya penguasaan Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa ingin diterima, gitu ya. Nah, seperti apa mungkin banyak siswa kita di sekolah SMP Negeri Impas Naya ini, ketika dia sudah di sekolah itu dia merasa senang Bapak Ibu semua.
dia merasa bahagia saja, ya, merasa senang saja ketika datang ke sekolah. Tapi sudah pulang ke rumah, dia nggak senang lagi datang ke rumah, dia nggak senang lagi ketika sudah di dalam rumah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Mungkin dia ada yang menyayanginya di sekolah ketimbang di rumah, Bapak Ibu semua. Ini luar biasa sekali ya. Mungkin atau itu contoh yang pertama, atau contoh yang kedua, misalkan contohnya Bu Dewi, ya. Dia senang sama Bu Dewi, selama ada Bu Dewi, dia tidak pernah melakukan pelanggaran apapun, Bapak Ibu semua. Tidak pernah melakukan pelanggaran kalau Bu Dewi. Tetapi ketika Bu Dewinya misalkan izin atau sakitnya 2 hari 3 hari ke depan, langsung dia melakukan pelanggaran, Bapak Ibu semua. Jadi dia istilahnya itu tidak melakukan pelanggaran karena ada cinta yang diberikan atau sayang yang diberikan sama Bu Dewi kepada orang ini. Ketika Bu Dewi nggak ada, dia melakukan pelanggaran. Jadi seperti itulah kebutuhan dasar akan kasih sayang yang tidak terpenuhi, Bapak Ibu semua. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan ini artinya kita sebagai guru harus bisa istilahnya harus bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa memilah mana yang terbaik menurut mereka belajar. Seperti yang saya katakan tadi bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan salah satu pembelajaran yang memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan siswa, gaya belajarnya. Apakah mereka itu gaya belajarnya audio atau audio visual atau kinestetik. Jadi seperti itu. Jadi mereka sendiri yang istilahnya yang berhak untuk memilih mau seperti apa cara belajarnya. Kalau kita hanya menuntun, Bapak Ibu semua, tidak menuntut, tapi menuntun mereka dengan sepenuh hati, sehingga pembelajaran yang kita lakukan selama proses pembelajaran ini akan membuahkan hasil yang terbaik untuk anak-anak kita semuanya, Bapak Ibu semua ya. Nah, kemudian, ini yang maksud saya itu 5 posisi kontrol. Sebagai seorang guru haruslah memiliki posisi kontrol yang baik, sehingga dengan posisi kontrol tersebut dapat menjadikan kita sebagai guru yang hebat dan profesional. Nah, 5 posisi kontrol itu diantaranya itu adalah sebagai penghukum, ya. Kadang-kadang ketika anak yang melakukan kesalahan, kita langsung memberikan hukuman. Itu adalah kontrol kita sebagai seorang penghukum. Kemudian ada lagi yang membuat rasa bersalah, seperti ini mungkin. Anak bersalah, melakukan pelanggaran. Ayo anak, jangan main seperti itu. Nanti kalau misalkan didengar sama kepala sekolah, nanti bapak yang dimarahin. Nah, itu membuat merasa bersalah, Bu Dewi. Ya, atas nama kepala sekolah. Janganlah anak, nanti saya dipanggil sama kepala sekolah, nanti diturun gaji saya 3 juta menjadi 1 juta gara-gara kamu. Itu nggak boleh seperti itu. Itu membuat merasa bersalah. Kemudian ada sebagai teman, mentang-mentang murid itu temannya, ketika ada siswa yang melanggar, ya udahlah, kamu juga setiap malam tidur di rumah saya, masuk aja lah. Itu tidak boleh. Kalau seperti itu budaya, walaupun pelanggarannya itu berat. Kan banyak seperti itu. Saya juga Pak, kadang-kadang seperti itu. Bahkan banyak anak-anak yang tidur di rumah saya. Ketika anak tersebut melakukan pelanggaran, ya udahlah, besok yang diulang lagi. Seperti itu. Jadi sebagai teman, gitu Bu Dewi, luar biasa. Kemudian ada sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini yang keren Bapak Ibu sebetulnya, yang keren banget. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, ada konsekuensi yang diterima olehnya. Nah, tapi yang lebih kerennya lagi adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini hakikatnya sama dengan kita melakukan pendekatan restitusi. Jadi kesimpulannya sebetulnya 5 posisi kontrol ini yang paling baik, yang paling ideal itu adalah kita haruslah sebagai posisi kontrol nomor 5, yaitu sebagai seorang manajer, Bapak Ibu. Jadi ketika anak salah, kita sama-sama merangkul anak itu, ya kan, untuk apa istilahnya itu, untuk menangani atas permasalahan yang ada. Kita memberikan solusi yang terbaik, kita bersama sama siswa, sehingga masalah itu tidak terulang kembali, Bapak Ibu semua. Di situ ada video tentang 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Ada tidak kira-kira? Kalau tidak ada, boleh minta tolong. Oh iya ya. Karena ini Jadi saya putar di sini aja. Ya betul. Ini adalah posisi penghukum. Kita dengar sama-sama. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya
kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Sebagai penghukum, Pak. Tulis sebagai penghukum. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Naren, Ini membuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini merasa bersalah, Pak. Ini sebagai teman. Pilih. Kira-kira posisi kita yang mana? Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma?
selain Kak Emma ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, luar biasa Bapak Ibu ya. Kira-kira kita di posisi yang mana nih kira-kira? Dari 5 posisi tadi kan ada posisi sebagai penghukum, terus kemudian pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau monitor gitu ya, sebagai manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini yang mendekati kita nomor berapa? Kalau saya mungkin nomor 1 Pak. Sebagai penghukum Bu Dewi nomor berapa Bu Dewi? Oh, sebagai seorang pemantau. Luar biasa. Kalau Pak Iman? Saya lupa dah. Nomor 4 pemantau. Luar biasa. Bu? Nomor 1 sebagai penghukum. Bu? Saat sekarang ini. Sebagai posisi kontrol nomor berapa? Sebagai penghukum atau sebagai kawan, pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer. Nomor 3. Nomor 3 itu sebagai seorang teman. Teman. Ibu Eli? Nomor 1. Ibu nomor berapa, Bu? Pemantau. Luar biasa. Nomor 4 itu pemantau. Ini? Hah? Merasa bersalah. Oke, nomor 3 berarti ya. Jadi masing-masing kita mungkin setiap ini mungkin memiliki posisi kontrol yang berbeda-beda Bapak Ibu ya, luar biasa sekali. Nah, tapi memang ini jadi mudah-mudahan Kalau Bu dari itu banyak ketemu Pak. Mudah-mudahan mudah-mudahan setelah kita belajar lebih dalam lagi tentang 5 posisi kontrol yang ada di setiap guru ya. Yang pertama tentang apa tadi itu, tentang penghukum. Mudah-mudahan kita setelah kita belajar lebih dalam lagi tentang ilmu guru penggerak ini, kita awalnya sebelumnya sering memberikan hukuman dengan ternyata benar yang dibilang bukan Pak Riki, yang dibilang sama ini ternyata benar. Mudah-mudahan kita tidak menjadi seorang penghukum lagi ya Bu Dewi ya. Mungkin dulunya kita merasa sebagai posisi sebagai pembuat merasa bersalah apa-apa, tolonglah jangan berbuat demikian, kepala sekolah nanti marah sama saya. Nah, jangan seperti itu lagi. Mudah-mudahan ini tamparan pribadi untuk saya juga seperti itu ya Bu Dewi ya. Kemudian sebagai teman pun, jadi sebetulnya saya memiliki 2 posisi kontrol, Pak Liman sebagai penghukum juga sebagai teman Bu Dewi. Karena memang rata-rata anak-anak ini dekat gitu ya dengan saya, tetapi itulah karena saya sebagai teman, ketika anak melakukan pelanggaran, kesalahan segala macam, ya sudah tidak ditindaklanjuti gitu Bu Dewi ya. Nah, kemudian ada lagi yang keempat sebagai pemantau. Pemantau ini sebetulnya baik banget karena dia memberikan konsekuensi Bu Dewi ya, seperti itu ya. Jadi ketika anak melanggar sudah ada konsekuensi yang harus dia terima. Beda sama seorang manajer. Tapi yang paling ideal, yang paling baik itu sebetulnya adalah sebagai seorang manajer Bu Dewi. Kenapa? Ketika anak melakukan suatu kesalahan, dia memasuki apa istilahnya itu, cerita, menghayati apa yang dirasakan oleh murid sehingga tumbuhlah rasa empati simpati di dalam dirinya, dan dampaknya anak itu insya Allah akan berubah sesuai dengan solusi yang diberikan bersama dengan guru-gurunya gitu, seperti itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan di sini adalah misalkan seperti ini Pak Reki, saya ada anak yang melakukan pelanggaran. Ketika saya di posisi sebagai seorang manajer, mereka tahu tuh kesalahan itu salah dan segera memperbaiki atas kesalahan itu. Dan selanjutnya dia terulang kembali Bu Dewi, dia terulang kembali. Jadi ternyata apa yang salah? Ya gitu ya. Kalau misalkan kita mungkin kita sebagai seorang manajer, betul kita mendekati proses pendekatan seperti itu, tetapi kadang-kadang anak ketika kita sudah dekati dan segala macam dengan posisi kita sebagai seorang manajer, dia berulang kembali. Bu Dewi kan banyak seperti itu. Nah, kira-kira apa yang salah Bu Dewi? Apa kira-kira yang salah di situ? Apa Bapak Ibu semua? Jadi ketika kita sudah memberikan kekuatan, penguatan kepada dia,
dan dia akan berjanji tidak akan terulang kembali. Tapi misalkan minggu depan dia berulang lagi, Bu Dewi dan guru-guru yang lain. Nah, kira-kira apa penyebabnya Bapak Ibu semua? Mungkin salah satu yang dari ini tadi ya. Apa kira-kira? Yang kamu tadi itu. Apa? Ada suka apa lah. Yang tidak terpenuhi. Oh, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar dari Betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi itu sangat tepat. Bu Dewi, mungkin salah satunya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh siswa itu, Pak. Iya betul. Contoh beberapa hari yang lalu saya mengambil 2 orang siswa. Yaitu melanggar. Yang pertama kasusnya pelanggaran, dia jarang mengerjakan PR, itu yang pertama. Kasus yang kedua adalah jarang masuk sekolah, Pak. Saya panggil dengan posisi saya sebagai seorang manajer dengan melakukan pendekatan restitusi. Saya videokan tuh sebagai alat buktinya, ya kan? Dan segala macam. 3 hari yang lalu ya Bu Dewi ya, saya panggil orang itu. 2 hari setelah saya panggil, alhamdulillah ada perubahan setelah saya merestitusikan dan saya sebagai seorang manajer, Pak. Dan hari ini dia tidak masuk kembali, Pak. Dia tidak masuk lagi. Berarti ada yang salah sebetulnya. Ya, salahnya Di mana? Itu tadi saya bilang tuh mungkin dari 5 kebutuhan tadi ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dan itu sebetulnya menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Kita gali dulu sebetulnya Bapak Ibu semua. Salahnya saya mungkin saya langsung merestitusi gitu ya. Tapi sebetulnya saya harus cari tahu dulu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh si siswa yang bersangkutan ini sebetulnya Bapak Ibu semua ya. Jadi paham ya Bapak Ibu, ada gambaran ke depannya ya. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-6, nanti Bapak Ibu bisa ditengok di laptop masing-masing, itu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas ini adalah sebuah nilai universal seperti yang ada di depan ini. Ini adalah contoh daripada kesepakatan kelas yang sudah kami buat bersama-sama dengan murid di awal tahun ajaran baru Bapak Ibu semua. Nah ini nomor 1 sampai dengan nomor 7, inilah yang dikatakan sebagai nilai-nilai kebajikan universal itu. Ya, dan ini mengarah kepada karakter profil pelajar Pancasila. Jadi seperti apa gitu? Misalkan yang pertama, kesepakatan yang sudah kami sepakati itu berbicara sopan dan berperilaku santun terhadap guru. Kemudian yang kedua adalah mengangkat tangan kanan saat ingin berbicara dan izin keluar kelas. Kemudian sampai dengan ke-7 adalah tepat waktu mengerjakan dan mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi sebetulnya keyakinan ini sudah kami buat bersama-sama dengan murid gitu ya. Tetapi ada juga yang melanggar daripada itu. Ya, contoh yang 2 kasus tadi, tidak pernah mengerjakan PR atau tugas. Yang kedua adalah jarang datang ke sekolah. Nah ini yang harus menjadi pertanyaan besar bagi saya sebagai guru, wali kelas di antara mereka semua. Karena sebetulnya ini sudah dibuat Bapak Ibu semua, ditempel segala macam. Artinya yang namanya keyakinan, mereka meyakini sebetulnya atas ini dan tidak mau mengambil resiko Panglima. Karena sudah diyakini boleh bersama mereka semua. Ternyata seiring dengan berjalannya waktu gitu ya Bu Dewi ya, ternyata masih ada yang melanggar aturan-aturan seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Itu tadi, yang pertama adalah kita gali kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh mereka sehingga mereka bisa berbuat seperti itu. Kalau seandainya kita sudah mengetahui kebutuhan dasar akan itu, baru kita akan melakukan pendekatan-pendekatan khusus, yaitu namanya pendekatan segitiga restitusi Bapak Ibu semua. Yang terakhir, segitiga restitusi nomor 7. Segitiga restitusi ini adalah sebuah pendekatan yang paling ideal yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam menangani kasus murid di sekolah Bapak Ibu semua. Karena yang namanya segitiga kan ada 3 sisi ya Pak Liman ya. Ada sisi 1, sisi 2, ada sisi yang ketiga. Nah segitiga restitusi ini ada 3 pendekatan Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah pendekatan menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Jadi selama kita melakukan penerapan disiplin positif, salah satunya adalah menangani pelanggaran kasus murid gitu ya. Inilah cara terbaik kita untuk melakukan penanganan tersebut, yaitu dengan pendekatan segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, seperti contohnya mungkin. Jadi ada anak bersama kita, Pak Hariman. Jadi kita tidak boleh langsung mengejas langsung kepada dia. Dia udah duduk nih, gitu kan? Hey,
kok ngapa mengerjakan sesuatu yang tidak pantas? Nah, jangan seperti itu kita bertanya. Kita mulai daripada menstabilkan identitasnya. Kita akan tanya kabar dulu. Nah, kamu sehat nak, orang tua gimana sehat nak, gitu ya. Bapak yakin, bapak tahu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Teman-teman kamu bahkan di luar sana pernah melakukan kesalahan, mungkin tidak sama seperti kamu, ya. Tapi posisi Pak Eki di sini, ini contoh ya Bapak Ibu semua. Tapi posisi Pak Eki di sini adalah bukan mencari kesalahan siapa yang salah siapa yang betul, tapi ingin membantu kamu untuk menyelesaikan masalah sehingga masalah itu tidak terulang kembali. Dan itu menstabilkan identitas. Jadi ketika kita sudah bicara seperti itu, jadi identitas mereka itu udah nggak terlalu panik gitu. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita memanggil siswa, anak salah ketika sini, gitu kan, walaupun kita sudah bilang sini, mereka merasa tertekan Pak, ya kan, takut mau berkata-kata takut. Nah, jadi seperti inilah kita meredakan emosinya dulu Bu Dewi dengan cara menstabilkan identitas. Kita bertanya tentang yang saya katakan tadi. Nah, setelah kita stabilkan identitas mereka, yang kedua lanjut kepada validasi tindakan yang salah, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin kita bisa berkata-kata, nah, Bapak tahu selama ini kamu sering terlambat. Pasti kamu punya alasan tuh, gitu ya. Pasti punya alasan kenapa bisa terlambat. Coba nah, kamu ceritakan sama Pak Eki, mengapa kamu sering terlambat. Jadi seperti itu Bapak Ibu semua. Itulah yang dikatakan sebagai memvalidasi tindakan yang salah. Jadi anak nanti akan menceritakan mengapa dia buat seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah, langkah yang ketiga adalah bertanya tentang keyakinan kelas. Seperti ini gambarannya. Nah, apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat sebelumnya, nak? Nah, bersama dengan kamu kemarin masih ingat tidak kira-kira? Tapi mimik wajah kita bukan menjadi seorang yang pemarah Bapak Ibu, tapi seorang yang tadi kita senyum, gitu. Kita terima dengan lapang dada atas permasalahan itu sebetulnya, gitu Bapak Ibu ya. Jadi, nah, itu nomor 6 coba kamu ulangi lagi nah, tentang kesepakatan nomor 6 yang sudah pernah kita buat. Jadi mereka nanti bicara dan segala macam. Kira-kira, nah, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Bersedia Pak? Misalkan seperti itu ya Bu Dewi ya. Nah, kira-kira bagaimana solusi untuk memperbaiki kesalahan itu? Jadi diberikan solusi yang terbaik dan segala macam olehnya, bukan oleh kita Bu Dewi, tetapi olehnya. Seperti yang kemarin saya dengan Warman, dia sendiri yang memberikan solusi sebetulnya, gitu ya. Nah, itulah yang dikatakan sebagai nomor 3, bertanya tentang keyakinan ke kelas. Terakhir ya sudah, kapan kamu mau mulai melakukan itu semua? Nah, tadi kan dia sudah punya langkah besar tuh, solusi yang terbaik. Kapan mau mulainya? Insya Allah besok Pak, alhamdulillah. Gitu kan ya. Oke, nah, kami selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan langkah-langkah tadi membawa perubahan besar juga untuk kamu, sehingga kamu nanti menjadi orang yang baik, lebih baik daripada sebelumnya. Nah, itu dia maksud saya. Kita seorang manajer dengan melakukan pendekatan segitiga resolusi untuk menangani kasus masalah itu tadi Bapak Ibu semua ya. Jadi seperti itu, insya Allah mudah-mudahan ini juga menjadi gambaran bagi saya dan secara umum bagi kita semua, sehingga apa yang kita lakukan selama ini, gitu ya, itu walaupun itu adalah negatif, salah menurut orang lain dari mata kita, itu menjadi pelajaran untuk kita semua Bapak Ibu semua ya. Jadi saya berharap kepada khususnya kepada pribadi saya dan kepada umumnya kepada rekan-rekan semuanya, dengan setelah mempelajari bersama-sama dengan ini tentang disiplin positif, mudah-mudahan ini menjadi tamparan buat kita semua. Ayo sekarang kita benahi diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita dapat memposisikan kita sebagai seorang pemantau atau manajer. Dua itu, jangan menjadi orang yang penghukum, jangan menjadi guru yang sebagai teman, jangan menjadi guru yang sebagai membuat merasa bersalah, tetapi pilihlah dua yang tadi, yaitu sebagai pemantau atau pengontrol, atau lebih baiknya lagi sebagai seorang manajer. Jadi ya Bapak Ibu, karena kita yang menguasai semuanya, bukan mereka yang menguasai. Makanya tugas kita di sini bukan menuntut, tapi menuntut ke arah yang lebih baik lagi seperti apa. Nah, itu adalah video terakhir saya. Bapak Ibu semua, itu saya bersama salah satu anak yang saya lakukan restitusi terkait dengan permasalahan tidak jalan sekolah ya boleh ya, masalah anak ini ya. Saya tidak sebutkan namanya, tapi itulah kenyataannya. Tapi ini juga menjadi PR besar bagi saya karena hari ini dia tidak masuk lagi. Ya. Ya, ini menjadi PR saya juga Pak Haliman.
berarti intinya kalau misalkan sudah seperti itu tidak perlu dilakukan restitusi langsung. Kita harus mengetahui dulu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh siswa yang bersangkutan, Bapak Ibu semua ya. Terima kasih Bapak Ibu hebat luar biasa. Ini juga menjadi pelajaran untuk saya, tamparan bagi kita semua ya Bapak Ibu. Ya, saya pun di sini bukan berarti lebih banyak ilmunya, tapi ini malah membuat saya sadar akan kejadian-kejadian masa lalu ya Pak Liman ya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu kekuatan kita agar dapat merubah diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik, sehingga disiplin positif itu betul-betul kita yakini dengan sepenuh hati, kita kerjakan dengan efektif sehingga berdampak kepada siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mereka mandiri, kemudian mereka bergotong royong, kemudian mereka berkebinekaan global, kemudian mereka bernalar kritis, dan juga mereka kreatif. Seperti itu rekan-rekan semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Haliman sebagai guru saya, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Pak Haliman dan rekan-rekan guru yang lainnya, Bu Dewi, Bu Jeni sebagai rekan kerja dan yang lainnya. Minta maaf kepada rekan kerja kami yang lainnya tidak bisa hadir karena ada sesuatu hal yang penting di Dabo sana mengikuti kegiatan, dan kepala sekolah pun sekarang lagi dalam pemulihan setelah dioperasi. Insya Allah nanti hari Minggu beliau kembali ke sini bersama kita semua. Sebelum saya tutup, kira-kira ada yang mau ditanyakan Pak Haliman? Alhamdulillah, terima kasih Pak Haliman ya. Pak Haliman luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk Bapak kita, luar biasa. Terima kasih Pak Haliman sudah mengarahkan kami semua Pak Haliman ke arah yang lebih baik lagi, insya Allah Pak ya. Saya tutup dengan pantun. Saya tutup dengan pantun. Pergi ke Tanjung Pinang naik Oceana 9. Tapi sebelum berangkat beli dulu cemilan. Kalaulah dari perkataan saya dari awal sampai dengan akhir banyak salah dalam ucapan, betul kan? Saya pribadi Reki Piadi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati,